Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina mustafa allazi balagha risalah wa adala manna wa nasulumah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sebelum dimulai kita baca Al-Fatihah bersama-sama untuk keberkahan belajar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah sampai ke kaidah yakni mengenai al-jumlatul mufidah. Al-qawaidnya adalah kesimpulan. Jadi kemarin itu at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusama jumlatan mufidatan wa yusama aidon kalaman. Susunan kata yang memberi pengertian sempurna itu disebut kalimat sempurna. Bahasa Arabnya jumlah mufidah. Nama lainnya adalah kalam, ya. Dalam ilmu nahwu itu disebutnya kalam. Nama lainnya itu adalah jumlah. Nah, ini kemarin kita sudah sampai kepada kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang keduanya itu adalah al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aksara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jadi kalimat sempurna itu terkadang tersusun dari dua kata atau bisa juga lebih dari dua kata. Nah, setiap kata yang ada di dalam kalimat itu bakal dianggap sebagai bagian dari Ustadz, kalimat. suaranya nggak kedengeran? Nah, selanjutnya kita masuk ke ini sudah terdengar lagi? Terdengar Ustadz di saya. Nah, itu kemarin kesimpulannya susunan kata yang memberi pengertian sempurna disebut jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Nama lainnya adalah kalam. Jadi kalam dengan jumlah mufidah itu sama artinya. Nah, jumlah mufidah sendiri terkadang tersusun dari dua kata atau bisa saja lebih dari dua kata. Yang setiap kata di dalam kalimat tersebut dianggap sebagai bagian dari kalimat. Itu kesimpulan minggu yang lalu. Sekarang kita beralih ke tema kedua, yaitu ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah yaitu komponen-komponen pembentuk kalimat. Jadi kita akan mencoba menelusuri komponen-komponen pembentuk kalimat itu lebih detailnya apa saja. Di sini ada contoh al-amsilah, contoh-contoh.
Contoh pertama, Rokiba Ibrahimul Hisona. Ibrahim menunggangi kuda. Contoh yang kedua, Yuda'ibu Ismailul Qitto. Ismail bermain-main dengan kucing. Contoh yang ketiga, Yahsudul Fallahul Qomha. Para petani atau petani itu memanen gandum atau memanen tanaman, ya. Yang keempat, ta'kulu satu fulan wasairon. Ta'kulu satu fulan wasairon. Jadi kambing atau domba itu makan kacang-kacangan dan juga syair. Syair itu jenis lain dari gandum, ya. Lalu juga ada sami itu nasihata. Saya mendengar nasihat. Contoh selanjutnya, yasta'un nuru fil hujroti. Cahaya bersinar di kamar. Contoh yang ketujuh, tajris safinatu alal ma'i. Perahu berlayar atau perahu berada di atas air, ya. Berlayar di atas air. Yang kedelapan, hal tuhibbus safaro. Apakah kamu senang jalan-jalan atau apakah kamu senang melakukan perjalanan? Arafna fi mamado, ini penjelasannya, ya. Kita langsung ke penjelasan sebentar, nanti kita bisa latihan bareng-barengnya. Arafna fi mamado anal jumlatal mufidata tatarakabu min ajzain hiyal kalimatu. Wa nuridu an na'rifa fi hadad darsi anwa'al kalimati. Fanakul. Jadi kita sudah mengetahui, arafna, kita sudah tahu fi mamado sebelumnya, maksudnya minggu yang lalu atau materi yang kemarin, anal jumlatal mufidata, yang namanya kalimat sempurna, tatarakabu min ajzain hiyal kalimatu. Tatarakabu tersusun min ajzain hiyal kalimatu. Tersusun dari komponen-komponen berupa kata-kata. Jadi yang namanya jumlah mufidah itu unsur pembentukannya adalah terdiri dari kata, ketemu kata, gitu, ya. Wa nuridu an na'rifa fi hadad darsi. Nah, sekarang pada materi yang kita bahas malam ini, kita akan mencoba mengetahui anwa'al kalimati. Jenis macam-macam, ya, macam-macam kata. Fanakul, maka kita jelaskan, idza bahasna fil jumalil lati ma'ana wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfadhun tusamma biha ashkhasun. Jadi di sini dijelaskan bahwa idza bahasna fil jumal, kalau kita cermati, kita analisis, kita bahas mengenai kalimat allati ma'ana wajadna, ya, yang sudah ada di kita itu, yang kalimat-kalimat yang ada di atas, gitu, ya. Wajadna, nah kita temukan annal kalimati Ibrahim wa Ismail wal falah, ya, tadi kan ada, ya, kata-kata ini. Ada Ibrahim,
6 orang maksudnya. Ibrahim, Ismail, terus juga Falah, petani. Nah, itu semuanya adalah alfadun, kata-kata tusummiya biha ashkhasun, untuk menamai person, untuk menamai sesosok pribadi. Wa anal kalimati al-hisanu, ya. Wa anal kalimati al-hisana wal qita, hison kuda, wal qita kucing, wasata itu kambing, alfadun tusummiya biha anwaun minal hayawani. Nah, semua tadi itu ternyata kata-kata untuk menamai kata-kata untuk menamai bermacam-macam hewan. Wa annal qamha wal fula wasyaira. Nah, terus juga ada gandum, kacang-kacangan gitu ya. Dan lain sebagainya tadi disebutin itu alfadun tusummiya biha anwaun minan nabati. Ternyata yang namanya al-qamha, al-fula, asyaira itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menamai berbagai macam tumbuhan. Wa annal hujrata was-safinata wal ma'a alfadun tusummiya biha anwaun minal jamadi. Nah, sedangkan al-hujrah, kamar, as-safinah, perahu, alma, air, itu adalah kata-kata untuk menamai berbagai macam benda mati. Jadi macam-macam benda mati itu tadi nama-namanya. Wa anan nasihata wa nuro wa safaro alfadun tusummiya biha anwaun ukhra minal ma'ani. Nah, sedangkan di sini an-nasihah, nasihat, nur, cahaya, safar, perjalanan, berpergian adalah alfad, kata-kata untuk menamai berbagai macam makna. Jadi untuk menyebut berbagai macam makna. Jadi nasihat, cahaya, safar itu adalah kata-kata untuk menyebut makna-makna yang lainnya selain yang sudah di atasnya itu tadi. Walidzalika tusummiya kullu kalimatin min hadil kalimati isman. Nah, baru kita sudah masuk ke dalam kesimpulan ya. Sedikit sub kesimpulan paragraf pertamanya ini. Walidzalika, karena itu tusummiya kullu kalimatin, ya, tusummiya kullu kalimatin, semua ya, setiap kata min hadil kalimati, ya, setiap kata yang tadi disebutkan itu dinamai dengan isman, dinamai dengan isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun. Demikian juga di sini setiap kata gitu ya. Kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu sayin akhar. Nah, ini semua disebut isim katanya. Jadi setiap kata untuk menamai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda mati atau sesuatu materi yang lainnya. Nah, ini dan namanya isim. Jadi ini baru paragraf mengenai isim. Begitu penjelasannya mengenai kata-kata yang di atas tadi itu. Baik, kita lanjutkan. Na'udu lil jumal. Na'udu lil jumal maratan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati rokiba yuda ibu ya wa yuda ibu wa yahsudu wa ta'kulu
tadulu ala husulin fi'lin fi zamanin khasin. Falafdu rokiba masalan yadulu ala rukub fi zamanil madi wa yudaibu yadulu alal muda'abati fi zamanil hadir awil ati wa hallu majara wa dzalika tusamma kullu kalimatin min hadan nau'i fi'lan. Naudu lil jumal. Kita coba kembali lagi lihat pada kalimat-kalimat marratan saniyatan, ya. Untuk yang kedua kalinya kita lihat lagi kalimat-kalimat yang tadi di atas, kata-kata maksudnya yang tadi di atas itu. Fanajidu, kita temukan anna kulla kalimatin min kalimati, bahwa setiap kata-kata tersebut seperti rokiba, menunggangi, yudaibu, bermain-main, wayahsudu, memanen, watakulu, memakan, tadulu ala, menunjukkan, tadulu ala husulin fi'lin, menunjukkan aktivitas, menunjukkan perbuatan, fi zamanin khasin, menunjukkan perbuatan pada waktu yang tertentu, waktu yang spesifik. Falafdu, maka kata rokiba, misalnya, ya dulu ala rukub, menunjukkan aktivitas menunggangi fi zamanil madi, menunggangi sesuatu pada masa atau pada waktu tertentu, yaitu pada masa yang sudah lalu. Wa yudaibu, dan juga wa yudaibu di sini bermain-main, ya dulu alal mudabah, yang menunjukkan aktivitas bermain fi zamanil hadir awil ati, menunjukkan aktivitas mempermainkan atau bermain-main sesuatu pada masa sekarang atau yang akan datang. Wahal majaro, demikian seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadan nau'i fi'lan. Dengan demikian, setiap kata pada jenis yang seperti ini, yaitu kata yang menunjukkan aktivitas pada waktu yang spesifik, disebut sebagai fi'il dalam bahasa Arab, gitu ya. Paragraf yang terakhir penjelasannya, wa inda ta'amulil jumalis salasil akhirati najidu anal kalimati fi wala wahal idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'na kamilun wa idza nutiqa bi kullin minha fil jumlati wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadil kalimati salasi harfan wa kadzalika kullul kalimati allati min hadan naw. Wa inda ta'amul, kalau kita cermati al-jumalis salas al-akhirah, kalau kita cermati kalimat ketiga yang terakhir, yaitu berarti yang nomor dari nomor 6 ya, 678, maksudnya di contoh 678. Najidu anal kalimati, kita menemukan kata-kata seperti fi, di, ala, atas, wahal, apakah, idza nutiko, kalau diucapkan, bikullin minha wahdahu, jika diucapkan bikullin minha wahdahu, jika diucapkan satu kata itu saja semata, tidak digabung dengan kata yang lainnya, maksudnya lam yufham lahu ma'nan kamilun. Ternyata kalau kita ucapkan sekedar fi, ala, dan juga hal tanpa disandingkan dengan kata yang lain, ternyata tidak bisa dipahami maknanya secara sempurna. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi dhahara ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin
min hadil kalimati as-salasi harfan. Wa kadzalika kullu kalimatil lati min hadan naw. Nah, selanjutnya wa idza nutiqa. Nah, kalau kita menyebutkan bikulin min hafil jumlatihi, kalau kita ucapkan kata-kata tadi itu di dalam kalimat, yaitu fi, ala, hal, kalau kita masukkan ke dalam kalimat, maksudnya Dhahara ma'nahu kamilan. Nah, baru makna kata-kata yang tadi, yaitu fi, ala, dan hal, maknanya artinya mulai kelihatan, mulai nampak, atau bisa terdeteksi maknanya itu. Waktu sama kullu kalimatin min hadil kalimati as-salasi harfan. Nah, kata-kata seperti ini disebutnya huruf, ya. Disebutnya huruf. Wa kadzalika kullu kalimatil lati min hadan naw. Demikian juga dengan jenis kata yang seperti ini. Tapi ingat, kita membahas huruf dalam pandangan ilmu nahwu, bukan dalam pandangan ilmu tasrif atau ilmu tajwid, ya. Jadi huruf di sini bukan huruf hijaiyah, tetapi adalah lafaz atau kata yang ternyata tidak punya makna kalau dibiarkan sendiri. Beda jalan ceritanya dengan isim dan fiil, ya. Kalau isim dan fiil itu kalau dibiarkan sendiri dia punya makna, punya arti. Tapi kalau huruf di sini seperti fi, ala, hal, dia dibiarkan sendiri ternyata tidak punya arti. Dan dia harus digabungkan atau disandingkan dengan kata yang lain, atau dia harus diucapkan atau diredaksikan di dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah jumlah. Nah, maka baru dia muncul artinya. Itulah disebut huruf. Nah, ini adalah penjelasannya Tuan Filah mengenai materi kita malam hari ini. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba untuk membaca contoh yang di atas ini? Silakan. Ada yang mau mencoba membacanya? Bagi yang mau mencoba membaca, silakan dinyalakan soundnya, dinyalakan mikrofon, ya, di unmute. Silakan bagi yang mau melatih. Saya Peter. Ya, silakan Kang Bubun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amsal. Raqiba Ibrahimu Hisana. Uda Ibu Ismail Ibto. Yahsulul Fallahu Qamha. Ta'kilu Satufu Lan Wasaira. Sami'tu Nasiha. Yashta'un Nuru Fil Udurati. Tajris Safinatu Alal Ma'i. Hal tahibbus safar. Gitu ya, tadi. Ya. Alhamdulillah, ada yang mau nyoba lagi? Silakan, jangan malu-malu. Mumpung pesertanya masih sedikit. Tapi kalau banyak mah kayaknya udah nggak ada lagi latihan. Karena ke depan penjelasannya makin banyak. Enggak, Pak Saiful Bahri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amsilatu Raqiba Ibrahimu Isona. Yudaibu Ismailu Kitto. Yahsudul Fallahul Qamha. Ta'akulu syatu fulan wasyairo. Sami'tu nasihah. Yasta'un nuru fil hujrah. Tajris syafinatu alal ma. Hal tuhibbul safar.
Ya, baik. Selanjutnya kesimpulan dari yang kita bahas di kesempatan kali hari ini. Sini sudah ada kaidahnya ya. Kalau bisa dihafalkan bagus, ya enggak juga enggak apa-apa sih. Al-Qaidah di sini kaidah yang ketiga dari lanjutan yang minggu kemarin. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu ada 3 macam. Yang pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga huruf. Fal ismu kullu lafdin yusama bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu sayin akhar. Isim itu di sini dijelaskan definisinya kullu lafdin, setiap kata yusama bihi insanun untuk menamai manusia, au hayawan, hewan, au nabatan, tumbuhan, au jamadun, materi atau benda mati, au ayu sayin akhor, atau benda yang lainnya. Jadi isim adalah setiap kata yang digunakan untuk menamai atau untuk menyebut manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, atau benda yang lainnya. Wal fi'lu, sedangkan di sini fi'il adalah kullu lafdin yadulu ala husuli husulin amalin fi zamanin khasin. Jadi fi'il itu adalah kullu lafdin, setiap kata yadulu yang menunjukkan ala terhadap husulin amalin, kejadian aktivitas fi zamanin khasin, pada waktu yang spesifik, pada waktu yang tertentu. Jadi fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan aktivitas perbuatan pada masa atau pada waktu tertentu. Yang bagian C, wal harfu, huruf. Definisinya adalah kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Jadi huruf adalah setiap kata kullu lafdin la yadharu yang tidak terlihat, yang tidak muncul, ma'nahu maknanya kamilan secara sempurna, illa ma'a ghairihi kecuali disandingkan dengan yang lain, disandingkan dengan kata yang lain. Jadi huruf adalah setiap kata yang maknanya tidak bisa muncul secara sempurna kecuali kalau dia disandingkan, digabungkan dengan kata yang lain. Inilah al-qaidah mengenai yang di dalam materi disebut sebagai ajza'ul jumlah, komponen pembentuk kalimat. Jadi komponen pembentuk kalimat itu terdiri dari 3 macam. Ada yang kita kenal dengan istilah isim, ada yang kita kenal dengan istilah fi'il, ada yang kita kenal dengan istilah huruf. Dalam konteks nahwu, huruf itu adalah kata, bukan huruf hijaiyah. Ini harus diperhatikan supaya tidak terjadi ada sedikit salah persepsi gitu ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Ajza'ul jumlah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, gimana? Ana mau tanya balik ke asal. Silakan. Kalau dalam kalimat ini yang dicontoh tadi itu kan ada apa
di belakangnya berbeda-beda ya, misal Rokiba, terus apa? Coba lihat nomor 1, 2 tadi yang di awal. Ajaul jumlah tadi. Nggak bisa diturunkan. Ya, maksudnya mengapa bunyi akhir dari kata-kata yang tadi kita baca beda-beda gitu ya? Iya, tadi. Apa yang mempengaruhi apa itu? Iya. Baik, singkat cerita, yang mempengaruhinya adalah posisinya di dalam kalimat. Jadi, posisinya di dalam kalimat akan menentukan bunyi akhir kata. Atau bunyi akhir dari si huruf yang ada di dalam kata tersebut. Yang insya Allah nanti pada saatnya akan kita bahas ya, dalam kajian mengenai i'rab disebutnya. Karena sekarang ini kita masih menganalisis mengenai unsur pembentuk kalimat gitu ya, insya Allah. Mangga ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan al-qaidahnya dibaca bareng-bareng. Coba jadi bagaimana suaranya ya kalau pakai Zoom dibaca bareng-bareng gitu. Silakan dinyalain dulu. Tunggu aba-aba saya ya. Silakan dinyalakan dulu, di-unmute dulu. Dibaca bareng-bareng, jangan pengen buru-buru cepat selesai juga jangan, tenang aja. Baca yang penting kompak ya. Baik. 3, 2, 1, silakan baca al-qaidahnya. Kalimatu salah satu anwa'in ism ismun wa fi'lun wa harfun ismu kullu lafzin yusamma sultan nabihi insanu awa haywanun awini batu aw jamadun aw ayu syai'in akhar wal lafzin yadullu husulin malin fi zamanin khosin wal harfun harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu ghairihi Ma ghairihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.